Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu juri yang terhormat, sebelumnya kami ucapkan terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk sampai hingga babak ini. Perkenalkan, saya Tasya Sherina dan teman saya Triwahyudi. Kami dari Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Di sini kami akan mempresentasikan esai kami yang berjudul Juru Sehat Rasulullah guna optimalisasi peran mikrobiota dalam meringankan nyeri dan meningkatkan kondisi psikologis dalam perawatan paliatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bertanya, dari mana penyakit berasal? Hippocrates mengatakan bahwa sumber dari penyakit berawal dari perut kita. Hal serupa juga dikatakan oleh Rasulullah SAW, di mana Rasulullah mengatakan bahwa sumber dari penyakit adalah perut adalah gudang penyakit, dan berpuasa adalah obat. Hadis riwayat Muslim. Apa hubungan kedua ungkapan tersebut dengan kondisi pada hari ini? Nyatanya, pada 30 tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan penyakit tidak menular secara signifikan, di mana mayoritas disebabkan oleh buruknya pola makan dan apa yang kita makan sehari-hari. Sehingga pada data tahun 2017 menunjukkan bahwa faktor risiko paling banyak mempengaruhi disabilitas dan risiko kematian didominasi oleh penyakit tidak menular yang disebabkan oleh buruknya makanan yang kita konsumsi, seperti tekanan darah diri, tekanan darah tinggi, gula darah puasa yang tinggi, obesitas, kolesterol, dan gangguan fungsi ginjal. Penyakit-penyakit tersebut kebanyakan tidak bisa disembuhkan kembali seperti semula, dan pengobatan secara kuratif tidak bisa efektif menyembuhkan mereka, sehingga diperlukan treatment yang rutin seperti penggunaan insulin pada orang diabetes dan hemodialisis pada orang yang memiliki gagal ginjal. Sehingga perlu adanya perawatan tambahan untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien, di mana perawatan tersebut disebut dengan perawatan paliatif. Apa itu perawatan paliatif? Perawatan paliatif adalah perawatan khusus untuk pasien yang sudah memiliki penyakit serius dan keluarganya. Tujuan dari perawatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarganya, sehingga mereka bisa hidup tanpa terbebas dari rasa sakit dan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Lalu pertanyaan selanjutnya yang timbul adalah, efektifkah perawatan paliatif saat ini? Mengingat fokus utama perawatan paliatif saat ini masih mengacu pada 3 hal. Yang pertama, providing support. Yang kedua, symptom management. Dan yang ketiga adalah comfort care. Sehingga dari fokus tersebut, kami akhirnya dapat menarik masalah yang menurut kami merupakan sebuah missing point yang ada pada perawatan paliatif ini. Yang pertama, perawatan paliatif ini baru diberikan ketika penyakit pasien sudah mencapai fase terminal. Yang kedua, fokus perawatan paliatif masih kepada psychological dan social support. Dan yang terakhir, symptoms management ini masih drug oriented. Sehingga dari fokus tersebut, kami akhirnya dapat menarik masalah yang menurut kami merupakan sebuah missing point yang ada pada perawatan paliatif ini. Yang pertama, perawatan paliatif ini baru diberikan ketika penyakit pasien sudah mencapai fase terminal. Yang kedua, fokus perawatan paliatif masih kepada psychological dan social support. Dan yang terakhir, symptoms management ini masih drug oriented. Dari masalah yang ada pada perawatan paliatif yang ada pada masa kini, kami menawarkan solusi terbaru pendekatan paliatif dengan pemahaman awal di mana semua penyakit berawal dari perut, yaitu pendekatan untuk mengoptimalkan peran mikrobiota yang sering disebut-sebut sebagai missing organ kita, di mana mikrobiota memiliki 3 fungsi utama, yaitu pertama fungsi protektif, di mana mereka mensekresikan senyawa antibakteri untuk melindungi tubuh kita dari bakteri patogen. Kedua, pengembangan sistem imun mukosah, di mana diketahui 80% sistem imun diproduksi oleh mikrobiota usus kita. Dan ketiga, fungsi metabolik,
di mana mikrobiota ini juga membantu memetabolisme makanan-makanan kita menjadi senyawa yang lebih sederhana sehingga bisa diserap oleh tubuh. Lalu apa hubungannya dengan pasien paliatif? Ya, jadi perlu disadari bahwa tujuan utama perawatan paliatif adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Sedangkan kualitas hidup pasien ini dapat kita tingkatkan melalui optimalisasi peran mikrobiota usus. Mengingat mikrobiota usus memiliki peran penting di antaranya yang pertama, mengurangi rasa nyeri fisik, yang kedua mengurangi inflamasi, dan yang ketiga adalah mempengaruhi kondisi psikologis pasien. Lalu cara meningkatkan peran mikrobiota usus ini dapat kita lakukan dengan cara memodifikasi dietary yang pasien konsumsi. Karena memang makanan itu sangat berpengaruh kepada kondisi dan kinerja bakteri itu sendiri. Nah, sedangkan dalam Islam kita tahu istilah yaitu makanan thayyiban, yaitu makanan yang akan memberikan dampak baik bagi kita. Nah, di sini kita mencoba menemukan korelasi antara ajaran Islam mengenai dietary dan dengan peningkatan peran mikrobiota usus yang kemudian kami sebut dengan jurus sehat Rasulullah. Jurus sehat Rasulullah pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup dari seseorang berdasarkan anjuran dari Rasulullah serta Al-Quran, di mana konsep ini serupa dengan Tibun Nabawi. Tapi jurus Rasulullah yang kami adopsi ini, kami menargetkan anjuran-anjuran yang berguna untuk meningkatkan atau mengoptimalisasikan peran mikrobiota bagi perawatan paliatif. Mulai dari pertama, yaitu berpuasa, di mana hadis telah menyebutkan bahwa berpuasa adalah obat. Dari sini ditemukan dua hikmah. Dari berpuasa mampu meningkatkan kemampuan autofagi sel tubuh, yaitu kemampuan sel tubuh untuk meregenerasi atau mendaur ulang sel-sel tubuh yang sudah lama menjadi sel-sel tubuh yang baru. Lalu yang kedua, hal ini berpuasa sangat berpengaruh bagi mikrobiota usus, di mana mampu meningkatkan jumlah bakteri komensal yang berguna bagi tubuh, menurunkan bakteri yang menimbulkan atau mempromosikan kanker kolorektal, serta mempertahankan keseimbangan mikrobiota usus dalam beberapa hari. Selanjutnya ada kurma dan madu. Kurma dan madu disebutkan salah satunya di Quran surat 16 ayat 68. Nah, kurma dan madu ini sangat bermanfaat karena memiliki fungsi manfaat diantaranya yang pertama meningkatkan fungsi metabolisme karena kurma dan madu mengandung oligosakarida yang dapat disediakan sebagai substrat prebiotik yang dapat difermentasi selektif dan serta dapat memodulasi keseimbangan mikroba untuk mendukung probiotik seperti lactobacillus dan bifidobakter. Yang kedua dapat membunuh bakteri patogen karena madu mengandung zat hidrogen peroksida, metilglioksal dan antimikroba lebah definsin 1. Yang terakhir dapat meningkatkan kesehatan usus besar karena kurma mengandung DPE dan DDE yang mampu secara signifikan meningkatkan pertumbuhan bakteri yang menguntungkan. Selanjutnya ada sayur dan buah. Nah, sayur dan buah ini disebutkan salah satunya di Quran surat Al-Baqarah ayat 61. Di dunia modern kita kenal dengan istilah Mediterranean diet, yaitu diet yang sangat berfokus kepada buah-buahan, sayur-sayuran, dan biji-bijian serta lemak sehat. Secara mengejutkan, Rasulullah sendiri juga sudah mencontohkan kita untuk menerapkan Mediterranean diet ini. Karena memang Mediterranean diet ini memiliki banyak manfaat, di antaranya yang pertama, meningkatkan fungsi kognitif dan menurunkan penanda inflamasi. Yang kedua, meningkatkan produksi asam lemak rantai pendek. Yang ketiga adalah memodulasi mikrobiota usus yang baik, sehingga pada akhirnya berpotensi untuk meregulasi proses metabolisme yang lebih sehat. Dan selanjutnya adalah minyak hati ikan. Minyak hati ikan ini juga sering disebut dalam hadis. Contohnya adalah hadis yang sudah tertera di sini. Nah, manfaatnya ada banyak. Yang pertama adalah dapat meningkatkan fungsi penghalang epitel pada usus dan mampu mengurangi kolitis klinis dan imunopatologi kolon. Yang kedua, dapat menjaga keseimbangan mikrobioma usus. Dan yang ketiga, meningkatkan kelimpahan general bakteri penghasil butirat. Dan yang terakhir adalah mencegah gangguan neuropsikiatri dan disbiosis. Lalu, penerapan jurus sehat Rasulullah yang terakhir, yaitu dengan mengonsumsi susu sebagaimana disebutkan dalam hadis. Tetapi perlu diketahui, susu yang dikonsumsi Rasulullah berbeda dengan susu yang kita konsumsi sekarang, di mana pada masa kini mayoritas susu telah
lakukan proses pasteurisasi sehingga mengaktifasi enzim-enzim yang sebenarnya bermanfaat dan membunuh bakteri-bakteri yang sebenarnya bermanfaat juga bagi kita. Temuan terbaru menunjukkan bahwa dengan mengkonsumsi susu non pasteurisasi justru meningkatkan pertumbuhan bakteri dari genus Lactobacillus dan Bifidobacter yang mampu mengolah oligosakarida dan mampu meningkatkan kesehatan fisik dan kesehatan mental. Sehingga pada akhir kata dapat kita simpulkan, Jurusan Rasulullah merupakan salah satu pendekatan perawatan paliatif yang potensial untuk diaplikasikan dan diedukasikan karena bisa diaplikasikan sejak fase dini seorang menderita suatu penyakit yang dimana tidak mungkin disembuhkan. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kualitas kesehatan pasien secara menyeluruh, meredakan inflamasi, mengurangi rasa nyeri, dan meningkatkan kualitas psikologis dari pasien dengan aktivitas mikrobiota yang ada di perut kita. Sehingga pada akhirnya ilmu-ilmu yang pada Rasulullah ajarkan pada kita sebenarnya tetap relevan hingga saat ini, bahkan dalam perawatan paliatif. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu, penerapan jurusan Rasulullah yang terakhir, yaitu dengan mengonsumsi susu sebagaimana disebutkan dalam hadis. Tetapi perlu diketahui, susu yang dikonsumsi Rasulullah berbeda dengan susu yang kita konsumsi sekarang, di mana pada masa kini mayoritas susu telah dilakukan proses pasteurisasi sehingga mengaktifasi enzim-enzim yang sebenarnya bermanfaat dan membunuh bakteri-bakteri yang sebenarnya bermanfaat juga bagi kita. Temuan terbaru menunjukkan bahwa dengan mengkonsumsi susu non pasteurisasi justru meningkatkan pertumbuhan bakteri dari genus Lactobacillus dan Bifidobacter yang mampu mengolah oligosakarida dan mampu meningkatkan kesehatan fisik dan kesehatan mental. Sehingga pada akhir kata dapat kita simpulkan, Jurusan Rasulullah merupakan salah satu pendekatan perawatan paliatif yang potensial untuk diaplikasikan dan diedukasikan karena bisa diaplikasikan sejak fase dini seorang menderita suatu penyakit yang dimana tidak mungkin disembuhkan. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kualitas kesehatan pasien secara menyeluruh, meredakan inflamasi, mengurangi rasa nyeri, dan meningkatkan kualitas psikologis dari pasien dengan aktivitas mikrobiota yang ada di perut kita. Sehingga pada akhirnya ilmu-ilmu yang pada Rasulullah ajarkan pada kita sebenarnya tetap relevan hingga saat ini, bahkan dalam perawatan paliatif. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.